Oke, 2500, 3400, 4300. Bisa dilihat respon gelombang 5000 watt, 5500. Nah, ini 6000 watt tambah lagi. Oke ya, ini 6400 watt. Halo, selamat pagi. Ini berjumpa lagi dengan Astro. Kita ada satu unit mode double garden. Ini inverter ya, inverter low frekuensi. Kita di sini sedang mau membuat atau custom inverter dengan kapasitas kekuatan sampai dengan 7000 watt. Nah, ini modul yang kita gunakan pakai 32 MOSFET. Nah, saya suka dua tumpuk atau double garden ini karena bisa dilihat di sini. Ini main bloknya, jadi untuk dilewatin arus tetap kuat. Karena ada dua sub ya. Jadi tiap sub ini dia teraliri arus sendiri-sendiri. Jadi untuk kekuatan mengalirkan arus tentu lebih kuat dibanding yang satu blok tapi panjang. Sama di sini juga keunggulannya lagi. Ini dua hedgingnya sendiri-sendiri, jadi dia menyerap panasnya juga lebih efektif. Nah, satunya lagi ada lagi. Ini transistor TIP ya. Berfungsi untuk sebagai totem atau penguat driver dari PWM EGS 002 ini ya. Jadi setelah dari PWM dia mensuplai trigger untuk mengerjakan MOSFET. Nah, ini kita kasih ada penguatnya ini ya, TIP. TIP ini tiap TIP ini dia cuma 88 nih. Jadi tiap TIP ini dia menghandle 4 MOSFET. 4 MOSFET sini juga ada TIP 4 MOSFET. Ini 4 MOSFET. Nah, daripada satu TIP ini untuk menghandle 8 MOSFET tentunya lebih berat, makanya kita buat double ini karena ini TIP-nya udah ada sendiri-sendiri ya, penguatnya atas bawah. Jadi dia tentunya untuk beban gede lebih kuat kerjanya untuk mengedrive gate MOSFET ini. Ini kita pakai MOSFET 5208. 5208 ini dengan arus kerja 320 ampere. Ini juga terdapat di sini, terdapat band kapasitor ya. Di atas bawah ada semua itu. Ini fungsinya untuk menstabilkan tegangan kerja MOSFET ini. Jadi saat kena beban, otomatis dia mampu sesaat menstabilkan tegangan ini. Jadi kerjanya MOSFET lebih stabil karena tegangan kerja dihandle distabilkan oleh kapasitor. Ini unitnya kita hanya box, ini sedang kita proses rakit. Ini boxnya ukuran 40 kali 50. Ini low frekuensi. Nah, ini kalau mau tambah MOSFET, kalau mau daya lebih kuat, lebih besar, atau beban kejut lebih tinggi sampai dengan 10.000 watt, bisa kita tambah MOSFET-nya lagi. Kita pakai 32 MOSFET karena udah saya rasa cukup untuk kapasitas 7000 watt di sistem 48 volt. Sebenarnya ini mampu untuk sampai 10.000 watt, tapi untuk idealnya sama amannya kita tetap main di kisaran 7000-an watt. Ini trafonya, kita lihat trafonya. Nah, ini dia trafonya. Ini trafonya untuk sistem 48 volt. Ini full tembaga ya, ini full tembaga. Tembaga ini gede nih dengan dimensi nih 20 cm untuk lebar. Untuk tingginya ini nyampe
14 sentinan ya untuk tingginya, 14 cm. Ini ujung-ujungnya di ini walaupun spek 7000 PA tapi ini spek 7000 continue. Ini kita yang buat, kita yang custom, jadi kita hafal, tahu, paham untuk kapasitas kekuatan trafo ini tersebut. Continue pun masih mampu di 7000 watt. Yang penting nanti sirkulasi kipasnya atau pendingin trafonya ya. Ini dia sebenarnya mampu untuk nyampe 10.000 watt nih. Seperti ini output 220 nya kita pakai kabel juga yang besar. Ini AWG 10 atau kisaran 5,5 mili. Seperti ini. Untuk trafonya. Nah, ini untuk casing boxnya. Sini ada kipas, sana kipas. Nanti kitnya ditaruh di atas. Seperti ini MCB untuk pengaman input DC sama output AC. Nah, ini ada satu induktor. Induktor ini berfungsi untuk penyetabil tegangan arus kerja dari kit ke trafo ya. Jadi biar arus kerjanya lebih stabil, arus standby, daya standby nya juga akan lebih kecil. Ini masih proses perakitan. Ya, ini unitnya udah kelar. Kita sekarang mau uji beban sama batas atas, batas bawah, uji proteksi juga. Ini seperti ini jadinya unitnya. Ini kapasitas 7000 watt. Nah, ini kita kasih plat ini biar kuat menyangga trafo yang bobotnya 20 kilo lebih. Saya kasih plat. Ini udah seperti ini untuk jalur-jalur instalasinya. Ini terminal baterai, ini output, ini MCB DC, ini MCB AC. Ini jalur dari trafo masuk ke kit atas dan bawah. Ini masuk ke induktor, outnya ini juga ke out dari kit. Seperti ini kita akan coba uji batas atas, batas bawah. Nah, ini kita mau menunjukkan secara setting batas bawah sama batas atas. Ini posisi baterai 50, ini udah on, posisi baterai 50,7. Nah, ini kita arahkan multi ke pol DC. Bagian negatif ke baterai negatif. Ini bagian kelihatan. Benar kabelnya mengganggu pandangan. Ini bagian positif ke pin kaki nomor 2 dari bawah ya, yang atas. Ini ref patokan. Ini bisa kita lihat di sini terdapat nih 33,7. Ini refnya untuk batas atas, batas bawah baterai ini. Kita batas bawah baterai ini harusnya ini 3,30, berarti kurang 3,37, berarti kurang 0,07 ya. Kita akan set 0,07, jadi posisi ini harus on. Posisi tegangan baterai 50,7 dia harus on. Kita naikkan dari yang bawah. Oh, makin turun berarti puncaknya ke kiri. Untuk 33,7. Nah, udah on, lepas. Bisa kita lihat nih
Ini udah on. Saat tegangan baterai turun di 46 dia akan off. Nah udah off ya, 46 volt. Nanti onnya lagi di 50,7 tadi. Nah 50 volt 49 ya, dia on. Nanti off nya lagi di 46. Oke 46 dia off, on nya lagi 49. Oke, kita akan coba lihat gelombang dari osiloskop. Kehidupan osiloskop. Ini jalur osiloskop, ini problem yang masuk ke sini. Udah on. Nah, ini kita tancap dari jalur problem, bisa dilihat gelombang ya, ya pure sine wave ya. Jadi gelombangnya sinus. Ini gelombang sinus. Kita mau coba lihat beban seperti ini. Nah ini beban sama respon gelombang. Kita konekkan dulu jalur baterai. Ini tegangan dari baterai saya 58. Ini respon gelombang output. Sekarang kita mau cek beban. Ini spek kapasitas kita mampu di 7000 watt. Apakah dia mampu? Kita akan coba load beban. Nah ini terbaca 2000 watt. Nah 2000 watt harusnya lebih ini. Oke 2500, 3400, 4300. Bisa dilihat respon gelombang 5000 watt, 5500. Nah ini 6000 watt tambah lagi. Oke ya, ini 6400 watt. Kita mau lihat ini. Nah ini trafo, ini dingin, induktor hangat, blok-blok jalur-jalur tetap normal. Oke, normal ya untuk suhu di dalam. Gelombang juga mulus. Ini beban kita di 6500 watt, 29 ampere. Nah bisa kita lihat nih, kita gunakan sensor suhu kipas. Jadi kipas ini ntar muternya seperti ini. Saat suhu di dalam panas, dia baru muter kenceng. Nah saat suhu udah dingin, dia akan muternya soft, perlahan. Jadi nggak berisik untuk kita pakai di dalam ruangan. Dia muternya sesuai kebutuhan. Saat panas saja dia muter kencang. Oke. Ini beban saya mentok hanya di, kita cari beban tambahan untuk ya. Lihat lagi ya untuk beban, respon beban. Kita mau lihat load beban sama gelombangnya. Ini tegangan 226. Watt, tambah lagi 3000, tambah lagi 4700, tambah lagi 5600, tambah lagi
6600. Nah ini bisa dilihat di daya segini dia masih stabil ya untuk volt sama HZ nya. Jadi untuk beban 7000 watt saya yakin masih cukup dan mampu, karena ini di beban 6000 watt. Tegangan bisa dilihat tadi belum drop dan HZ pun masih stabil. Nah saat mesin sudah tidak kuat pasti tegangan ini akan turun di bawah, jauh bawah ya, di bawah 200 volt. Otomatis dia udah nggak kuat untuk beban yang lebih tinggi. Tapi ini tadi kita load di 6000 watt, dia masih mampu stabil di tegangan 225-26. Tegangan baterai juga bisa kita lihat tadi 48-47 volt. Dan respon gelombang output di osiloskop bisa kita lihat tadi dia tetap sinus mulus, nggak ada perubahan, nggak ada cacat ya. Ini bisa kita lihat kalau ini memang benar-benar gelombang dari mesin inverter ini. Nah, ini kita akan coba off kan ya, dia langsung off mati karena ini jalur dari mesin inverter. Kita coba on kan lagi. Oke, output. Nah ini output dari inverter. Oke, sekian ya Pak, ini unitnya yang dipesan Pak Widi dari Tangerang. Ini kita udah coba load dan kita udah tunjukkan hasil ujinya. Ini hanya unit mesin inverter kapasitas 7000 watt 48 volt. Sekian, terima kasih, salam Aspro Jogja.